Saya tanya, setiap perjalanan diberi pahala oleh Allah apa enggak? Diberi apa enggak? Diberi apa enggak? Iya, ngene lho Mas, awak ketok. Malah ngono. Iki gak ketok iki soalnya. Diberi apa enggak? Ah, gitu. Ada orang yang bisa dilihat setiap ke toilet agak lama sedikit keluarnya. Kenapa? Dibersihkan dulu sampai nanti pengguna berikutnya merasakan kenikmatan. Ayo, sunnah Rasul apa enggak? Siapa bilang mengikuti sunnah Rasul itu berat? Kita saja yang kurang kreatif. Kita yang kurang kreatif. Ada orang yang sepeda motornya itu tidak diisi pipa, tidak diisi botol bekas air, tapi diisi tampar. Untuk apa Pak? Nanti kalau orang sepeda motornya mogok, bisa saya tarik pakai tampar ini. Ayo, sunnah Rasul apa enggak? Sunnah Rasul apa tidak? Nah, sunnah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Nah, bagaimana sekarang kita ini bisa merangkul Rasul, sedangkan kita secara fisik sudah tidak bisa. Begini Bapak sekalian ya. Antara nama Allah dan nama Rasulullah itu hampir tidak bisa pisah. Ayo, sholat itu sah apa enggak kalau tidak memanggil Rasulullah? Enggak sah toh? Oke. Azan selalu menyebut nama Allah dan nama Rasulullah. Yang tidak menyebut nama Rasulullah itu satu, talbiyah. Haji itu Pak, haji umrah itu loh. Tidak ada menyebut Nabi Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan yang menirukan ini diberi kesempatan Allah untuk mengucapkan di Makkah ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Terus wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, takbiran tidak menyebut Nabi Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Terus la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahil hamd. Tidak menyebut. Tapi kebanyakan itu hampir seluruh nama Allah disebut, Rasulullah disebut. Ada juga doa itu yang khusus untuk Rasulullah, tidak ada untuk kita sama sekali. Doa setelah azan. Ayo. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah, Tuhan yang mengajarkan panggilan azan yang sangat indah ini. Wassalatil qaimah. Wahai Allah, Tuhan yang memerintahkan salat yang sebentar lagi akan saya kerjakan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilatah wal fadilah. Ya Allah, berikan Nabi itu pangkat yang tertinggi dan kemuliaan yang luar biasa. Wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Bangkitkan besok di altar kemuliaan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Khusus untuk Rasulullah. Jadi kita ini terus memanggil Nabi, terus. Sholat jenazah, jenazah itu tidak boleh dilepas kalau tidak diberikan sholawat. Coba perhatikan, jenazah nggak boleh dilepas kalau belum diberikan sholawat. Jadi waktu lahir kita diadzani, diperkenalkan Nabi Muhammad. Ketika meninggal dilepas dengan Nabi Muhammad. Coba sholat jenazah, gimana? Takbir, terus takbir kedua apa?
Apa? Sebentar. Takbir pertama baca apa? Fatihah, ya toh? Fatihah Mas, toh? Kedua, selawat loh. Ya Allah. Etikanya orang masuk masjid itu baca selawat loh. Etikanya masuk masjid itu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Selawat. Keluar, jangan keluar sebelum baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, kenapa saya sebut ini bagian dari mendatangi Rasulullah? Ya karena kita memanggil Rasul. Nah, Rasul itu kalau dipanggil tidak pernah mengecewakan. Rasulullah itu kalau dipanggil tidak menoleh. Hasyahu ayyahrima raji makarimahu au yarji'al jaruminhu ghaira muhtarami. Tidak ada orang yang kalau mengharap kemuliaan Nabi kemudian tidak dapat, itu tidak ada. Dan tidak pernah ada tamu yang berkunjung kepada Nabi dan dikecewakan. Hasyahu ayyahrima raji makarimahu au yarji'al jaru ghairu muhtarami maula liwasallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, kalau kita mau meniru Rasulullah, di situ kan ada toh, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, beritahukan umatmu itu. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu cinta Allah. Bagaimana ekspresi cinta Allah itu? Kan masih abstrak. Cinta Allah kan abstrak. Rasulullah diperintahkan beritahukan cara cinta Allah itu satu saja. Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah yang sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya. Jangan hanya pakaiannya. Jangan hanya sholatnya. Jangan hanya khusyuknya waktu sholat, tetapi juga khusyuk di luar sholat. Jangan hanya persoalan dengan istrinya, tapi contohlah juga bagaimana dia bertetangga. Tidak hanya itu, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang jelas-jelas itu berencana mau membunuhnya. Oh, coba kelapangan hatinya itu loh. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orang yang sudah berencana membunuh Nabi. Sakit itu dijenguk kok. Sakit itu dijenguk. Umar mengatakan, Nabi untuk apa menjenguk orang yang sudah mau membunuh engkau itu? Ketika dijenguk, orang ini mengatakan, Nabi, jubahmu kok bagus. Loh, kamu kepingin tak? Iya. Ya dilepas sama Nabi, diberikan. Umar mengatakan, saya ikut Nabi itu berapa tahun, tidak pernah dikasih jubah. Sekarang ada orang yang seperti itu. Nabi jawabnya gampang. Mar, walaupun saya beri jubah, apa bisa jubah saya menyelamatkan dari neraka? Ya tidak bisa toh, kamu tidak saya beri. Tapi kan kamu sudah selamat. Subhanallah, yaitu yang contoh-contoh yang harus ditiru. Kalau sudah meniru Nabi, apa jawabnya Allah? Yuhibbukumullah
Allah akan senang kamu. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya senang dan Allah kemudian mengampuni dosa-dosamu. Jadi rangkullah Rasul, maka kita akan bisa lepas dari seluruh derita. Cintailah Rasul tercinta, dan itulah cara untuk kita bisa lepas dari derita. Baik, itu di luar sholat. Masih ada waktu, Ustaz? Masih ada waktu. Berapa? Kurang 16 menit. Itu semua yang saya ceritakan di luar sholat. Sekarang saatnya saya menceritakan tentang bagaimana kita merangkul Rasul pada saat kita sholat. Ini pernah sudah saya sampaikan di tempat ini. Nanti ini saya hadiahkan, tidak tahu kepada siapa ini yang mau membaca buku ini, nanti saya hadiahkan ya. Di dalam sholat, maka begini, ini di halaman 229. Satu-satunya posisi sholat di mana kita membaca sholawat waktu apa? Waktu apa? Ya, istilahnya jangan tahiyat Pak, tasyahud, ya, itu tasyahud. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, supaya kita merasa merangkul Rasulullah, maka setiap kita membaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu, salam untukmu wahai nabi, satu harus diingat, assalamu alaika ayuhan nabi itu adalah ucapannya Allah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di langit, Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam untukmu Nabi. Lalu kita mengucapkan, berarti kita menirukan siapa? Menirukan siapa? Allah. Ini bahasa Allah. Yang kedua, assalamu alaika, tidak assalamu alaihi, tidak assalamu ala nabi. Salam untukmu wahai nabi. Nabi di mana? Nabi di mana? Ya di depan kita toh. Lalu kita ngomong apa kepada nabi? Bapak bisa berhenti sambil mengucapkan ini, ya Rasulullah, jadikan saya menjadi suami yang baik seperti engkau. Wahai Rasulullah, aku ingin bisa menjadi ayah yang baik seperti engkau. Aku ingin istriku baik seperti istrimu. Aku ingin anak-anak yang kau titipkan kepadaku ini ya Allah, aku ingin akhlaknya anak saya itu persis seperti akhlaknya nabimu. Kita ngomong di dalam hati, ya Allah, aku ingin suatu saat atau berkali-kali sekeluarga datang di tempat kelahiran nabimu ini. Di mana? Di mana? Maka, ya Allah, aku ingin saya, keluarga saya, anak-anak saya, bapak saya, ibu saya, mertua saya, adik-adik saya ingin suatu saat berkunjung ke tempat pemakaman nabimu ini. Ya Allah, saya ingin nanti sebelum malaikat Israel mencabut nyawa saya ingin ya Allah, aku diajari Rasulmu ini untuk membaca la ilaha illallah. Datangkanlah Rasulmu ini ya Allah. Wahai Rasul, nanti kalau saya mau mati, datanglah ya Rasul, supaya engkau mengajari aku, supaya wajahmu yang bersinar, senyummu yang sangat indah, wewangianmu yang menyegarkan itu bisa menghilangkan rasa sakit nazak saya. Lalu ajari saya la ilaha illallah, kemudian saya dicabut malaikat Israel. Wahai Rasul, besok ketika aku bangkit dari kubur,
Maka aku ingin